Sejahtera buat seluruh yang terkasih. Kita, yuk mau jadi roti yang terpecah melayani Tuhan Yesus. Amin. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Amin, amin. Tuhan Yesus, doa kami. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Mendoakan, memberkati. Mendoakan, memberkati lebih sungguh. Amin. Tuhan lebih dulu memberkati kepadaku, memberkati, mendoakan lebih sungguh. Amin. Mana pribadi-pribadi yang bersyukur? Saya angkat tangan, sudah berkata, Tuhan, saya bersyukur hidup ini Tuhan pakailah jadi berkat. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Yuk, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Mendoakan, memberkati lebih sungguh. Tuhan lebih dulu membenarkan hidup ini. Mari melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Melayani, mendoakan, mengasihi, memberkati lebih sungguh. Dia adalah Bapa yang baik, yang mengasihi kita semuanya. Amin. Yuk Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk aktivitas, kita mau dengar firman, saling mendoakan, jangan caci maki, bahaya loh. Lidah, mulut bisa kelu. Apakah itu stroke? Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian. Tuhan Yesuslah sumber berkat, kesembuhan, keselamatan, pengampunan dosa
daripadanya lah datang hidup yang kekal, diberikan kepada setiap mereka yang percaya dengan cuma-cuma alias gratis. Berbahagialah mereka yang bertelinga dan mendengarkan sabda firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, setia melakukannya sampai akhir hidup di dunia yang fana ini. Amin. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 ya. Yang pertama, Pastor akan membacakan dari Yakobus pasal 5, ayat yang ke-16. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu, kita, saya, Bapak Ibu sekalian, saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini satu kesatuan dengan firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Ya, karena disambung apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa dengan yakin itu punya kuasa. Jadi semisal mendoakan orang sakit, yakin ada pemulihan, yakin ada kuasa. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan ada kuasanya, bahkan besar kuasanya. Bahasa lain yang Pastor sederhanakan, ada manfaatnya, ada value-nya, ada nilainya, ada gunanya, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini kita bisa menyoroti satu bagian, hendaklah kita saling mendoakan. Ayo katakan bersama-sama, saling mendoakan. Kalau ada yang lemah, yuk saling mendoakan. Ada yang sakit, yuk kita saling mendoakan. Di dalam doa itu ada kekuatan, berarti saling menguatkan. Di dalam doa itu ada saling membangun. Di dalam doa itu kadang-kadang menangis bersama. Tadi subuh bangun, salah satu dari form doa, Pastor baca, ada seorang anak, tepat hari ini ulang tahunnya, dia meninggalkan dunia ini. Dan ketika Pastor baca WhatsApp itu, sudah kejadiannya, sudah meninggal. Ternyata karena mungkin keterbatasan dana atau sudah tidak lagi punya uang gitu. Menurut yang Pastor baca, akhirnya support life-nya, alat-alat medis itu dilepas. Dan juga karena yang Pastor baca diduga tidak lagi punya kesanggupan dana, sehingga yang harusnya dioperasi tidak bisa dioperasi oleh karena tidak ada uang. Ini sedih. Kalau Pastor sih berpikir, maksudnya ya ditindak dulu saja. Nanti kan ada
pemerintah, BPJS, ada komunitas, ada... Nah, ini usaha kita ya sebagai keluarga atau manusia, termasuk tim medis, termasuk tim rumah sakit. Kalau memang hati itu terpanggil melayani, bukan cuma sekedar profesi, mungkin ada solusi gitu. Akhirnya menurut yang Pastor baca, ya udah meninggal. Ini hanya sekedar cerita yang saya rasakan, bagaimana setiap hari Pastor ikut menyelami keadaan-keadaan meski lewat form doa ini. Pastor harap keluarga yang tinggalkan ini dikuatkan, dan Pastor juga harap saat-saat sulit itu ada orang di sekitarnya yang keep pray, saling mendoakan. Karena kita memang butuh Bapak Ibu saling mendoakan. Yang kuat jangan merasa hebat. Kita manusia perlu saling mendoakan. Yang lemah jangan kecil hati. Ada sesama yang saling mendoakan. Khususnya kita orang percaya, mari kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling memberkati. Di mulut kita ini keluar kata-kata membangun. Karena doa itu doa yang membangun, menguatkan, hope, harapan yang baik. Jangan caci maki. Kalau masih ada orang Kristen yang hidup mulutnya caci maki, hendaklah setelah renungan ini kiranya kita bisa introspeksi diri. Karena orang yang caci maki itu tidak baik Bapak Ibu. Orang yang suka caci maki itu orang sombong. Tuhan Maha Tahu. Kita tidak perlu caci maki. Tuhan Maha Tahu. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Di mana temannya berkata sombong. Lanjut. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Jadi kata kalimat yang sombong itu saudara sepupu sama caci maki. Jadi caci maki punya saudara sepupu, yaitu kalimat sombong. Jangan kamu sombong dalam berkata-kata. Jangan kamu sombong. Jangan caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Maha Tahu, omniscient. Tuhan itu Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Jangan ejek orang. Tidak boleh. Termasuk kalau misalnya orang itu punya gelar, jangan diejek. Misal dia pendeta, jangan diubah jadi pandoti. Kan kadang-kadang gitu. Pastor pernah dengar. Pastor jangan diolok jadi plester. Jangan. Itu nggak baik. Ya, itu mulut yang sombong. Dan orang sombong itu lawannya Tuhan. Berbahaya. Kalau kita sombong, tinggi hati, kita nggak lawan manusia, kita lawan Tuhan. Kitab suci mengajar kita, mengajar saya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Tuhan menentang orang-orang yang sombong. Makasih Bu Elizabeth, mulutmu harimaumu. Wah. Mulut kita ini dipakai untuk saling mendoakan, saling menguatkan, bukan saling caci maki. Apalagi kalau saling jelek-jelekan orang, nggak boleh.
Apalagi sampai sekarang zaman ada body shaming, atau istilahnya membuli orang dengan memplesetkan sebutan orang. Seperti tadi pastor contohkan, misalnya pendeta disebut pandoti, pastor disebut plester. Orang-orang itu kalau nggak bertobat, dia akan mendapatkan upahnya. Kita maju sekarang, kitab Mazmur 31 ayat yang ke-18. Ya. Kitab Mazmur 31 ayat 18. Bagi orang-orang seperti itu lebih baik dia betul-betul jaga perkataannya. Karena perkataan sia-sia itu semua suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban. Kitab Mazmur 31 ayat yang ke-18. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Keluh itu apa ya? Yang bisa Bapak Ibu pahami ya? Apakah persamaan kata atau arti lain keluh itu kaku? Itu sih yang pastor dapatkan. Kalau Bapak Ibu punya arti lain, ya puji Tuhan, kita diperkaya. Oh iya, ada yang bilang beku, ada yang bilang kaku. Jadi bibir dusta, dalam dusta itu termasuk juga tadi caci maki, sombong, ya. Bibir dusta itu bahaya menjadi kaku. Apakah ini salah satu bagian daripada ciri orang terserang stroke? Jadi hati-hati, jangan biasakan caci maki. Bahaya loh. Kalau rema yang pastor dapat sini, nanti bisa stroke. Tiba-tiba nggak bisa ngomong. Atau alat tubuhnya, organ tubuhnya menjadi kaku, keluh. Kira-kira gitu ya remanya. Yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Coba renungkan sebentar, khususnya Bapak Ibu sekalian yang pernah buat ini atau masih menyimpan karakter-karakter seperti ini. Dengarkan ini Bapak Ibu. Jangan kita caci maki orang benar. Ya. Sedangkan Tuhan saja ajar kita, orang jahat saja kita kita kasihi. Musuhmu saja, firman Tuhan ini ajaib loh. Belajar memberkati. Bahkan ketika kita berbuat baik kepada orang yang menjahati kita, kita seperti sedang menaruh bara api di atas kepala orang itu, dan nanti waktu Tuhan yang akan mendidik dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya orang Kristen nih, pastor ngomong. Sedangkan orang jahat saja, Tuhan bilang kita mengasihi. Jangan kita sumpah serapah, kutuk atau caci maki. Kira-kira bisa dimengerti? Apalagi orang benar. Pastor ulang, ajaran Tuhan Yesus itu orang yang jahat saja, orang yang salah saja, Tuhan bilang ampuni dan berkati dia. Apalagi orang benar. Jadi mudah-mudahan setelah renungan ini kita semuanya bisa punya karakter namanya kerendahan hati. Karakter menahan kalimat-kalimat. Jangan sampai kalimat-kalimat caci maki kita ucapkan, kegirangan, menyenangkan daging, tapi nanti kita menuai. Kita menyesal. Apa arti semua itu? Kalau akhir hidup kita dihujat-hujat orang. Jangan suka caci maki. Sedangkan orang jahat saja Tuhan bilang kasihi dan berkati. Apalagi orang benar. Makasih Bapak Melki, jangan bamaki. No, itu kira-kira dialek Manado kalau tidak salah, ya. Nah, kita melihat Tuhan Yesus di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Bagaimana selalu saya katakan bahwa saya adalah anak Tuhan Yesus.
Saya murid Tuhan Yesus, saya pengikut Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Maka saya belajar untuk mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus sekalipun saya belum sempurna. Di sini kita melihat 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ketika Tuhan dicaci maki, ketika ia dicaci maki, gimana sikapnya? Ia tidak membalas dengan caci maki. Apakah Tuhan bisa membalas caci maki? Bisa, bahkan Tuhan berkuasa. Tapi tidak. Ketika orang benar disakiti, apakah dia bisa caci maki? Bisa. Karena punya mulut. Tetapi harus belajar menahan diri agar tidak keluar caci maki dari mulut kita. Ingatkan dirimu. Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa kita dipanggil ini untuk saling mendoakan, saling memberkati, bukan saling kutuk-mengutuk, bukan saling caci maki. Luar biasa loh, Tuhan Yesus memberikan teladan. Bahkan ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Awas lu, nanti lu, hancur lu, semaput lu, kapok lu. Enggak. Sedangkan orang jahat saja kita tidak boleh gitukan, apalagi orang benar. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, mari kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Bahkan ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Bapa yang menghakimi dengan adil. Apakah Bapak Ibu sudah tidak percaya keadilan Tuhan? Percaya, serahkan kepada Tuhan. Apakah engkau merasa dengan caci makimu, engkau menghakimi, menghukum orang, itu sudah cukup dibandingkan dengan keadilan Tuhan? Saya percaya keadilan Tuhan. Biarkanlah keadilan Tuhan itu yang berlaku. Dia berdaulat. Kita ini hanya debu, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa kejahatan dikalahkan dengan balas yang kejahatan? Untuk apa? Mari kita belajar rendahkan hati. 1 Petrus pasal 3 ayat 9, 10, dan 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 9, 10, dan 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 9, 10, dan 12. Amin. Ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 9, 10, dan 12. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi jangan. Ingat, mulut kita ini bukanlah mengeluarkan kata-kata jahat, tapi kata-kata doa. Jadi siapa tahu doa-doamu hari ini belum dijawab. Ini firman menjadi sebuah refleksi perenungan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, jangan. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu apa? Mulut ini mendoakan. Kamu memberkati. Mulut ini dipakai bukan caci maki. Mulut dipakai untuk memberkati. Mulut ini bukan untuk mengutuki. Baik mengutuki sesama atau dirimu sendiri. Bukan. Jika kau melihat keadaanmu tidak baik, mungkin ada yang sudah melihat kakinya sudah busuk, dalam arti karena diabetesnya sudah kronis. Jangan kutuki kakimu, tapi berkati. Lebih baik ucapkan kata-kata berkat daripada kata-kata kutuk. Jangan caci maki menghakimi dirimu. Karena mulut itu keluar berkat, dan kata-kata orang percaya itu mengandung kuasa. Kaki udah busuk, harus diamputasi. Masih ada mulut kan? Masih ada ucapan kan?
Ucapkan kata-kata berkat, tidak mustahil. Kaki normal, pembusukan berhenti, terjadi pembalikan, pembusukan diberkati jadi pemulihan, amputasi cancel dan bahkan batal, kaki ini pulih. Ucapkan, jangan lantas caci maki. Kaki jelek, kaki busuk, kaki bernanah, jangan. Bukan itu. Tuhan tidak menginstal itu dalam hidup Bapak Ibu. Kita yang terpengaruh dengan jerat dunia, sehingga terpengaruh menjadi sama dengan dunia. Mengucapkan apa yang dia lihat, padahal orang benar mengucapkan apa yang dia yakini, sesuai dengan janji Tuhan. Ya, karena kita dipanggil mulutmu itu untuk memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kata-katamu akan menentukan hidupmu. Kata-kata berkat itu akan membuat engkau diberkati. Tapi kata-kata caci maki, cepat atau lambat engkau pasti akan menuainya. Mudah-mudahan tidak terlambat kita berubah, sehingga penyesalan itu menjadi sesuatu hal yang tragis karena sudah terlambat. Sebab apa? Ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang menipu. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi perhatikan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita melihat ayat 10, jahatnya apa? Karena tidak bisa menjaga lidahnya dari yang jahat, maka orang tersebut masuk kategori orang-orang yang berbuat jahat. Dan orang-orang berbuat jahat, kata firman Tuhan, doanya tidak didengar. Ya, itu Pastor dapat remanya. Yang tertulis adalah Tuhan matanya tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga Tuhan kepada permohonan mereka minta tolong, orang-orang benar. Pastor, saya tidak benar. Datang kepada Tuhan. Saya bicara ini bukan berarti saya udah sempurna. Saya juga pribadi yang selalu bergantung kepada Tuhan. Iya, makasih. Ada yang kasih komentar, stop balas dendam. Kita nggak boleh ada namanya dendam-dendaman. Yang sudah biar berlalu, tapi esok dan sekarang kita mau jadi berkat bagi pelayanan, bagi sesama, bagi keluarga, bagi kota. Ya, rotua, dia berkata, Pastor, saya orang jahat. Ya, datanglah pada Tuhan Yesus. Dia yang bisa mengubah kejahatan menjadi kebenaran dalam kasih-Nya, dalam anugerah-Nya, dalam kemurahan-Nya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Ketika kami lemah, kami nggak boleh mengutuk, kami nggak boleh caci maki, kami harus saling mendoakan. Kami adalah makhluk sesama yang diciptakan Tuhan untuk saling menguatkan, saling memberkati. Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy berdoa dan memberkati tubuhmu. Kalau engkau ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang sedang dalam kesusahan hidupmu, Pastor berdoa dan memberkati engkau, diberkati kesehatanmu, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati masa depanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati studi, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati apa yang kau pegang. Ada pengurapan Tuhan, keajaiban Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas hidup Bapak Ibu sekalian. Yang sedang lemah, yang sedang terbaring sakit, tidak selamanya engkau terbaring sakit. Tuhan tidak menciptakan engkau hanya duduk di ranjang pesakitan. Hari ini saya percaya berkat Tuhan turun, kekuatan yang baru mengalir, sehingga ada kesembuhan di tubuhmu. In Jesus' name. Mari Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan firman Tuhan, kita dipanggil saling mendoakan. Jangan lagi ada kata-kata caci maki. Jangan lagi kita menjadi orang yang beragama Kristen tapi dicap Tuhan sebagai orang yang jahat, karena lidah kita perbendaharaannya jahat.
Stop. Pastor nggak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya share firman ini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Damai di hati, Tuhan Yesus memberkati. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide, Immanuel. Ingatlah, Tuhan beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Dadah.